Hai Virgo, selamat datang di channel Mama Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu ya. Ini tentang yang dia rasakan padamu saat ini. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Pembacaan bersifat general sebagai referensi untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kamu bijak menyikapi pembacaan saat ini. Dan bagi kamu yang ingin dibantu dalam hal karir, asmara, atau apapun itu, bisa hubungi nomor kontak yang ada di kolom description ya. Baik, saya mulai, saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini. Yang dia rasakan padamu saat ini ya Virgo. Yang dia rasakan padamu saat ini. Ada Ten of Swords ya. Ada The Chariot. Ada Two of Pentacles. Ada Judgment. The Fool. Five of Swords. Two of Cups. Three of Pentacles ya. Ada Temperance. Ada energi dari Aquarius, Libra, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kencang Aquarius, Cancer, Virgo, Aries. Ada juga Sagittarius kencang ya. Pisces, Gemini, Capricorn juga. Kita mulai bahas. Yang dia rasakan padamu saat ini, Virgo. Saat ini dia merasa dia mencoba untuk gak peduli lagi dengan semua yang dia rasakan. Ya, kenapa ya? Dia udah lelah. Dia udah berada di titik tertingginya dia, yaitu pasrah gitu ya. Yang dimana selama ini dia udah mencoba meyakinkan kamu bahwa begitu dalam perasaannya ke kamu, tapi ya yang dia dapatkan selalu kamu bersikap ignore ke dia, mengabaikan dia. Sehingga dia merasa, ya kenapa enggak dia juga harus fokus dengan dirinya sendiri. Kenapa dia harus menggelut rasa sakit gitu. Ya. Karena sakit banget yang dia rasakan selama ini gitu. Ya, itu pemikiran dia. Kamu selalu bersikap ignore ke dia, pasif ke dia gitu. Sehingga ya dia merasa capek, lelah gitu. Ya udahlah. Dia berusaha untuk meninggalkan semuanya, berusaha untuk menurunkan ekspektasi dia, berusaha untuk pasrah gitu. Ya, itu yang dia rasakan saat ini. Sehingga dia mencoba untuk memulai kehidupan barunya dengan fokus dengan apa yang ada di depan dia sekarang, dan berusaha untuk lebih mencintai dirinya sendiri. Ya, dan apa yang membuat dia happy, senang, itulah yang dia lakukan sekarang. Gitu, ya. Karena dia udah nggak mau tenggelam lagi dengan rasa sakit gitu. Ya, itu yang dia rasakan saat ini. Dia berusaha fokus, konsisten dengan pekerjaannya, dan berusaha untuk ya satu persatu memulai lagi harapan baru gitu ya. Dengan harapan ya dia bisa bahagia gitu. Ya. Itu yang dia rasakan saat ini. Sedangkan dari kamunya sendiri ya sebenarnya kamu itu nggak punya daya upaya, nggak berdaya sebenarnya ya. Kamu juga sayang sama dia, cinta sama dia gitu. Begitupun dia juga sangat mencintai kamu. Tapi di sini kamu merasa ya mungkin kalian tercipta hanya untuk bertemu, bukan untuk bersatu ya. Kenapa nggak kamu juga harus menghilangkan perasaanmu untuk dia gitu, meskipun sulit gitu ya. Dan membiarkan dia berpikir apa adanya tentang kamu, buruk sekalipun kamu di sini juga nggak peduli gitu ya. Tapi semua itu hanya akan memunculkan kesalahpahaman sebenarnya ya, kesalahpahaman. Tapi ya kalian juga sama-sama udah mempertimbangkan semuanya. Jadi ya jalani saja apa adanya ya, karena Tuhan lebih tahu apa yang kalian butuhkan. Jadi percaya saja bahwa takdir Tuhan itu yang terbaik gitu. Karena di sini kamu juga pasrah, dia juga udah pasrah, udah menyerah. Ya udah, ya fokus dengan dirimu sendiri, biarkan dia fokus dengan hidupnya dia sendiri gitu
Ya nggak usah berharap lebih, karena memang dari awal mula itu ya kamu ngerasa nggak percaya diri gitu, kamu juga ngerasa ya sampai kapanpun nggak akan bisa bersama dengan dia. Jadi meskipun kalian saling mencintai, kamu pun tahu, dia pun tahu ya, tapi kalau keadaannya nggak memungkinkan untuk bersama, ya mau bagaimana lagi, ya mau bagaimana lagi, ya keadaannya nggak bisa dipaksakan gitu ya. Itu pendapat kamu, itu juga sekarang menjadi pendapat dia ya. Jadi dia juga sudah berpikir dengan logis sekarang ya. Dia memainkan logikanya sekarang, karena selama ini dia selalu tenggelam dalam perasaannya. Ya, dia selalu tenggelam dalam perasaannya, dan sekarang dia nggak mau hal itu terjadi lagi. Dia nggak mau hal buruk terjadi lagi, sehingga sekarang dia harus fokus ya, dan nggak boleh dia mengabaikan rasanya lagi gitu. Ya nggak boleh dia mengabaikan rasanya lagi. Kalau selama ini dia tenggelam dalam kebucinannya dia, sekarang dia berusaha untuk memakai logikanya untuk bisa berdamai dengan dirinya sendiri gitu ya. Hal itu memang sangat sulit banget dia lakukan ya. Dia merasa seperti itu, dia sulit melakukan itu, tapi lama-lama juga dia udah terbiasa ya. Seperti halnya sekarang dia udah terbiasa dengan rasa sakit, jadi dia juga nggak mau tenggelam lagi ya, dan dia ingin bangkit ya dari keterpurukannya selama ini, karena dia merasa patah hati selama ini gitu ya. Dia merasa patah hati, tapi ya udahlah, mau bagaimana lagi. Sekuat tenaganya dia, seberusaha apapun dia, kalau memang ya kalian tercipta hanya untuk bertemu bukan untuk bersatu, ya memang nggak akan bisa bersama gitu ya, nggak akan bisa bersama. Jadi ya sekarang kamu harus fokus dengan dirimu ya. Kembali lagi saya ingatkan, fokus dengan dirimu sendiri ya, fokus dengan apa yang menjadi tujuan hidupmu sekarang ya, dan bukalah hati untuk orang baru yang mungkin menurut kamu lebih baik daripada dia gitu ya, yang tentunya nggak ada perbedaan apa-apa gitu ya, karena ya cinta memang tidak harus saling memiliki gitu, tapi harus bisa saling berkorban satu sama lain ya. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat untuk kamu yang resonate, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper juga, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.